warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Astuti, biasa dipanggil Rina. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan di salah satu sekolah tinggi ilmu kesehatan, yaitu Stikes Muhammadiyah Al-Utsmawi. Saya mengambil prodi S1 Ilmu Keperawatan semester 3, ruang B. Nah, tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas terkait tentang penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK pada mata kuliah keperawatan medikal bedah KMB. Penyakit paru obstruktif kronis atau sering disingkat PPOK adalah istilah yang digunakan untuk sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka panjang. Nah, penyakit ini menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga pengidap akan mengalami kesulitan saat bernapas. PPOK umumnya merupakan kombinasi dari dua penyakit pernapasan, yaitu bronkitis kronis dan emfisema. Nah, bronkitis adalah infeksi pada saluran udara menuju paru-paru yang menyebabkan pembekakan dinding bronkus dan produksi cairan di saluran udara berlebihan. Nah, kemudian emfisema. Emfisema adalah kondisi rusaknya kantung-kantung udara pada paru-paru yang terjadi secara bertahap. Apa sih penyebab PPOK? Penyebabnya yang pertama yaitu ada kebiasaan merokok. Nah, baik aktif maupun pasif. Di sini merupakan penyebab utama PPOK. Diperkirakan sekitar 80-90% kasus PPOK disebabkan oleh kebiasaan merokok atau menghirup asap rokok dalam jangka panjang. Ketika seseorang menghirup asap rokok, bahan kimia berbahaya dalam asap tersebut dapat menyebabkan jaringan dinding saluran pernapasan dan paru-paru meradang dan membengkak. Nah, seiring waktu, hal ini dapat membuat saluran napas dan paru-paru tidak dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, asap rokok juga dapat merusak sel-sel rambut di saluran napas atau silia. Nah, sehingga fungsinya untuk mengeluarkan lendir, kuman, virus, dan partikel berbahaya yang berada di saluran pernapasan menjadi terganggu. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan para perokok rentan mengalami PPOK. Nah, penyebab yang kedua yaitu polusi udara. Kebiasaan menghirup udara kotor atau paparan polusi udara juga pemanasan global dalam jangka panjang dapat membuat paru-paru cepat rusak. Nah, sehingga memicu terjadinya PPOK. Nah, beberapa jenis polutan atau pencemar udara yang dapat menyebabkan PPOK diantaranya asap kendaraan, asap pabrik, debu, abu batu bara, atau kabut asap hasil pembakaran hutan, asap alas, serta debu silika. Penyebab yang ketiga yaitu faktor genetik. Kelainan genetik ternyata juga bisa menjadi penyebab PPOK. Nah, kelainan ini terjadi ketika tubuh penderita PPOK tidak bisa menghasilkan zat alpha-1 antitripsin dalam jumlah yang cukup. Nah, alpha-1 antitripsin ini merupakan protein yang berfungsi untuk melindungi paru-paru. Tanpa protein ini, paru-paru akan menjadi lebih mudah rusak dan meradang akibat paparan asap dan debu. Nah, seseorang yang tubuhnya kekurangan alpha-1 antitripsin biasanya akan menderita PPOK di usia yang muda, terutama jika memiliki kebiasaan merokok. Nah, kemudian penyebab yang keempat yaitu asma. Dalam beberapa kasus, penyakit asma yang tidak diobati lambat laun akan merusak paru-paru hingga menyebabkan PPOK. Nah, akan tetapi tidak semua penderita penyakit asma akan mengalami PPOK. Cara mencegah terjadinya PPOK. Bagaimana sih cara mencegah terjadinya PPOK? Langkah utama pencegahan PPOK adalah dengan menjauhi penyebabnya. Tidak hanya untuk mencegah terjadinya PPOK, langkah-langkah ini pun bisa membantu meringankan dan membuat PPOK agar tidak semakin parah.
Nah, untuk melindungi diri Anda dari PPOK, ada beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan. Antara lain, yang pertama, menghentikan kebiasaan merokok dan selalu jauhi asap rokok. Nah, yang kedua, menghindari paparan debu, asap, polusi, atau polutan lain, terutama bila Anda bertempat tinggal atau bekerja di lingkungan dengan kualitas udara yang buruk. Nah, yang ketiga, menjalani vaksinasi flu dan vaksinasi pneumokokus untuk mencegah dan mengurangi risiko infeksi pada saluran pernapasan dan paru-paru. Nah, kemudian menerapkan gaya hidup sehat dengan rutin berolahraga, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, dan cukup minum air putih sekitar 8 gelas per hari. Nah, PPOK berkembang secara perlahan dan seringkali tidak disadari oleh penderitanya loh. Oleh karena itu, jika Anda termasuk orang yang berisiko tinggi menderita PPOK, misalnya perokok aktif, alangkah baiknya periksakan diri Anda dulu ke dokter. Baiklah, sekian dari video saya. Semoga bisa bermanfaat untuk saya sendiri dan orang lain yang menonton. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hidup baik-baik saja. Tak belajar terkena getahnya saat bersama tanya.